Pembahasan soal induksi elektromagnet. Nomor 1, jika ada sebuah kumparan punya 50 lilitan, di sini artinya N-nya adalah 50 dalam waktu 0,02 sekon, berarti waktunya 0,02 sekon. Kumparan dimasuki flux 310 yang kemudian turun hingga 100 mW. Berarti di sini flux keadaan pertama itu 310 mW diubah jadi Weber ya, kalikan 10 pangkat min 3. Flux kedua turun jadi 100 mW, berarti kalau dibaca di Weber itu 100 kali 10 pangkat min 3. Jadi di sini perubahan fluxnya adalah 210 kali 10 pangkat min 3 Weber. Karena ada flux, ada N, ada T, kita pakai rumus yang ini. E N delta flux per delta T. Ya, tinggal kita hitung. Hasil akhirnya adalah 525, satuannya volt. Satuan GGL itu volt. Kemudian soal yang kedua, sebuah kumparan punya luas permukaan 150 cm persegi. Jadi kita tuliskan A-nya adalah 150, tapi kita langsung ubah jadi meter persegi, yaitu kalikan 10 pangkat min 4. Kemudian terdiri dari 100 lilitan, ini adalah N. Kumparan melintasi medan magnet konstan, berarti medan magnetnya ini tetap ya konstan, B-nya 0,001 Tesla dengan arah lintasannya 90 derajat terhadap sumbu perpotongannya. Jadi tegak lurus memotong. Berapakah GGL induksi yang dihasilkan dalam waktu 0,1 sekon? Nah, ini T-nya. Jadi tadi dari informasi tersebut diperoleh luasnya ada, N-nya ada, B-nya konstan 0,01 Tesla, memotong tegak lurus, kemudian waktunya 0,1. Nah, kita bisa rumus N B A per T. Ya, ini tinggal kita hitung. Berarti ini 100, 1000 bagi 1000 tinggal 15 kali 10 pangkat min 4. Satuannya volt. Soal nomor 3, kawat AB panjangnya 40 cm digerakkan dalam nah ini panjangnya ini L ya. Yang 40 cm ubah meter, digerakkan dalam medan magnet homogen. Medan magnet homogen itu B-nya, artinya B-nya 0,5 Tesla dengan kelajuan V-nya 2 meter per sekon. Bila hambatan R 10 ohm, berapakah besar gaya perlawanan kawat AB? Di sini yang ditanyakan adalah F, gaya perlawanan. Gaya perlawanan itu bisa dirumuskan F ya. F itu sama dengan B kuadrat L kuadrat V per R. Seperti ini. Nah, tadi itu kalau kalian lihat di rumus-rumus itu kan ada negatifnya ya. Nomor 1, 2 tadi kita kan nggak kasih negatif. Negatif di sini ini diartikan ya tadi perlawanan. Jadi arahnya tuh melawan sehingga diberi negatif. Misal cuma tanyakan besarnya, kalian nggak usah tulis negatifnya, nggak apa-apa. Kita cari besarnya aja. Ini tinggal kita hitung ya, B kuadrat kalikan panjangnya 4 kali 10 pangkat min 1 kuadrat V dibagi dengan hambatan. Ini 0,25 kalikan 16 kali 10 min 2 kali 2 dibagi 10. 8 kali 10 min 3, satuannya adalah Newton. Soal nomor 4. Soal nomor 4 ini gini, rangkaian kawat PQRS terletak dalam medan magnet yang kuat medannya 0,5 Tesla. Itu artinya B-nya 0,5, arahnya masuk pada bidang gambar. Jadi kalau kita gambar B-nya tuh cross ya, masuk bidang gambar. Bila kawat AB digeser ke kanan, artinya itu V-nya ke arah kanan dengan kecepatan 4 meter per sekon. Tentukanlah gaya gerak listrik yang terjadi dan kemana arahnya. Nah, di sini kalian harus tahu kalau V-nya itu ke kanan, F itu selalu melawan, kan dia gerak perlawanan ya. F-nya berarti gayanya ke kiri. Sekarang tinggal besarnya. Pertanyaannya tuh berapa? Tentukanlah gaya gerak listrik itu sebenarnya E-nya ya. Yang tanyain E-nya berapa?
E itu punya rumus B LV. Di sini kan komponen L-nya nggak tahu. Kita jawab dalam bentuk L aja. Jadi 2L. Seperti ini. Nomor 5 ini gini. Sebuah trafo ideal, lilitan primer sekundernya jumlahnya 100 dan 2000. Ini NP-nya 100, NS-nya 2000. Kemudian rangkaian sekunder ini dipasang lampu 200 volt 100 watt. Kalau digambarkan seperti ini. Nah, di mana hubungan antara sekunder itu dengan lampu ya. Di mana PS per PL itu besarnya sama dengan voltasenya sekunder dibagi voltase lampu kuadrat. Nah, jadi PS-nya enggak tahu, P lampunya tadi tahu 100 watt. VS-nya sebenarnya VS-nya belum tahu. Nah, nanti tak kasih tahu. VL-nya itu 200. Nah, dari mana kita dapat VS yang besarnya 2000 ini? Ingat ya, trafonya tadi ideal. Kalau trafo ideal itu NP per NS itu besarnya akan sama dengan VP per VS. Karena tadi lilitan primernya 100, sekundernya 2000. Nah, kita bisa anggap bahwa VS-nya itu juga sebesar 2000. Kita masukkan sini. Nah, jadi kita peroleh nanti PS-nya besarnya 100 kali 100 ya. Adalah 10.000. P sekundernya dapat 10.000. Karena trafo ideal itu kan efisiensinya 100%. Pada efisiensi itu kan PS per PP. Nah, kalau 100% berarti kan besarnya daya primer sama dengan sekunder. Lalu daya sekundernya tadi dapat 10.000. Berarti daya primernya juga 10.000. Pada rumusnya daya primer itu apa? VP kali IP. Nah, tadi VP-nya kan sebenarnya juga tidak tahu, tapi kita udah buat persamaan ini. Jadi VP-nya dianggap 100. Daya primernya 10.000. Nah, dapatlah I primernya adalah 100 ampere. Kemudian soal nomor 6. Soal nomor 6 itu trafo lagi ya. Ada efisiensinya. Tegangan input efisiensinya 80%. Tegangan input itu namanya VP 200 volt. Tegangan output itu V sekunder 110 volt. Dihubungkan dengan lampu. Lampunya 220 volt dan daya lampunya adalah 80 watt. Seperti ini. Jadi kalau digambar VP-nya kok lebih besar ya, berarti dia step down. Kemudian dihubungkan lampu. Nah, ini sekunder pada hubungannya sama lampu. Di mana besarnya PS per P lampu itu sama dengan VS per V lampu kuadrat. PS-nya tadi belum tahu. P lampunya udah tahu 80 watt. V sekundernya tahu, V lampunya tahu. Jadi kita bisa dapat P sekunder. Yaitu ini 80 pindah ruas. Ini 110 per 220 itu setengah tak kuadrat. Jadi 80 kita bagi 4. Ketemu 20 watt. Nah, ini P sekunder. Padahal kan efisiensinya 80%. Efisiensi itu PS per PP kali 100%. Kalau ini 80%, PS-nya tadi tahu 20 watt, kita bisa cari PP. Jadi 80 per 100 sama dengan 20 per PP. 4, berarti PP-nya itu besarnya 100 per 4, 25 watt. Nah, yang tadi ditanyakan apa? Besar arus input. Berarti kita cari IP, belum selesai nih. Tahu ya, PP itu adalah VP kali IP. PP-nya 25. Tadi V primernya adalah 200. 200 berarti IP-nya bisa didapat 25 per 200. Berapa ini? 25 per 200 berapa? 125 berarti 1, nah, dapat 25 per 200 ya. Bentar.
Ini 1/8 0,125 ampere ya. Soal nomor 7, kumparan atau solenoida punya induktansi 500 milihenry. Itu disimbolkan L ya. Terus kita ubah jadi Henry, jadi 5 kali 10 pangkat min 1. Kemudian tentukan besar GGL induksi diri. Boleh disebut E, boleh disebut M nanti. GGL induktansi diri yang dihasilkan dalam kumparan jika perubahan arus listrik dari 100 jadi 40 mA. Delta I-nya 100 kurangi 40 langsung aja, dapat 60 mA. Ubah ke ampere, 60 kali 10 pangkat min 3. Nah, perubahan waktunya ini dalam waktu 0,01 sekon. Kalau sudah dapat seperti ini, dia ada rumus ini ya. E itu sama dengan L kali delta I per delta T. Ya, tinggal masukkan rumus aja. Delta I per delta T. L-nya 5 kali 10 pangkat min 1. Delta I-nya 60 kali 10 pangkat min 3 dalam selang waktu 10 pangkat min 2 sekon. Jadi 5 kali 60, 300, ini 10 pangkat min 4, bagi 10 pangkat min 2. Berarti ini akan habis, jadi ketemu 3 volt. Ya, 300 kalikan 10 pangkat min 4 itu kan 3 kali 10 pangkat min 2. Nanti kan dicoret-coret ketemu 3 volt. Ya, sekian. Semoga jelas.